Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurhidayah, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran menggunakan metode berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Tidak ada yang sakit. Sudah sarapan kan pagi tadi? Sudah. Jadi kita itu kalau mau belajar, ya, mau sekolah, pertama kita harus sarapan dulu. Ya, karena sarapan memberikan energi untuk otak kita supaya kita bisa fokus untuk belajar. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Apa? Kenapa tidak hadir? Sananya sebelum kita mulai belajar ya, aku akan beri sebuah motivasi. Ini apa? Betul. Tapi beda sama yang kemarin ya. Memang ini botol. Kemudian botol ini diletakkan di sini. Nah, kalian itu duduk di tempatnya masing-masing. Kira-kira kalau kalian berada di tempat kalian masing-masing, bisa nggak ngangkat botol ini? Bisa nggak ngangkat botol ini ketika kalian masih berada di tempat duduknya kalian masing-masing? Bisa. Bisanya gimana? Jalan siap. Jalan ke sini ya, diambil terus diangkat. Botol ini sebenarnya sama dengan ilmu, sama dengan cita-cita kalian. Kalau kalian ya, hanya berdiam diri di tempat kalian, kalian nyaman dengan kondisi kalian, ya, maka ilmu itu nggak akan bisa kalian peroleh. Cita-cita kalian juga nggak akan bisa tercapai.
adalah dengan apa? Mendatangi botol ini tadi, alias apa? Kalau kalian dari tempat duduk ya datang ke sini, itu sama dengan usaha nggak? Usaha nggak? Kita berdiri, berjalan, kemudian menangkap botol. Itu juga dengan ilmu, itu juga dengan cita-cita. Kalau kalian pengen dapat ilmu, punya cita-cita misalnya pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, ya kalian harus usaha. Usaha bagaimana supaya saya bisa meraih cita-cita saya. Oh iya, berarti saya harus belajar karena saya pengen jadi dokter. Dokter itu harus pinter. Kenapa harus pinter? Karena kalau dokter nggak pinter nanti jadi malpraktek. Ya. Nah, motivasi kita hari ini adalah berusaha ya untuk belajar supaya bisa mendapatkan ilmu dan juga meraih cita-cita. Jadi belajarnya juga harus bersemangat ya. Walaupun misalnya ngantuk, badannya capek, tapi karena kita punya cita-cita yang menjadi motivasi, maka kita harus berusaha. Oke, pembahasan kali ini berkaitan dengan tajwid. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tajwid belum? Sudah. Apa saja yang pernah dipelajari? Hukum normatif sudah pernah belajar? Nah, hukum normatif sudah pernah belajar? Alif lam? Sudah. Berarti sudah banyak yang bisa ya. Ya, insya Allah kalau misalkan kalian sudah pernah belajar tentang tajwid, insya Allah untuk materi kita hari ini tidak akan sulit. Nah, karena kita berkaitan dengan tajwid dan kita akan belajar tentang sebuah ayat Al-Quran. Kemudian kalian juga tadi bilang sudah pernah belajar tajwid. Kira-kira bagaimana cara membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 143 sesuai dengan tajwid yang benar? Kira gimana ya cara bacanya ya? Ya, kita harus apa? Belajar tajwid, ya, diperdalam dulu tajwidnya. Kalau sudah paham baru kita terapkan pada bacaan. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membaca surat Al-Baqarah ayat 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Profil pelajar Pancasila yang akan kita capai melalui tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu ta'adub alias berkeadaban. Karena yang namanya baca Al-Quran itu harus tahu adabnya. Oke, ini materi pembelajaran kita. Akan disebut benar apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idgham. Hurufnya ada hamzah, ra, ain, wain, ha, dan kha. Contohnya ada di sana ya. Yang pertama ada yan auna. Yan auna, nunnya dibaca jelas, tidak ada dengung, tidak samar.
pokoknya dibaca jelas. Kemudian ada kata anhum, ya, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf h. Ada juga azizun ghafur, ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Kemudian ada min ilmin, ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian wanha, nun mati bertemu dengan huruf h. Dan yang terakhir min khairin, nun mati bertemu dengan huruf kha. Kesemua itu nun matinya harus dibaca jelas karena dia berhadapan dengan huruf izhar. Jadi bacanya tidak boleh dengung dan juga tidak boleh sama, harus dibaca. Untuk idgham, idgham itu hurufnya ada 6, ya nun, mim, waw, lam, dan ro. Nah, di dalam idgham ada huruf yang dibaca dengung dan tidak dengung. Maka kemudian diklasifikasikan lagi atau dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama namanya idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah itu adalah bacaan idgham yang dibaca dengung. Sedangkan untuk yang idgham bila gunnah itu tidak dengung, maka dia disebut bila gunnah atau tidak dengung. Untuk huruf dari idgham bi gunnah itu 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Disingkat menjadi yanmu. Kalau hurufnya idgham bila gunnah yaitu lam dan ro. Nah, perhatikan beberapa contoh bacaan idgham. Di situ contoh yang pertama idgham bi gunnah. Ya. Ada kata wanu wa ala. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian bi khairin min. Tanwin bertemu dengan huruf mim, ya, yang ditulis merah dulu ya. Kemudian min nasyirin, nun mati bertemu dengan huruf nun. Dan may yaqulu, nun mati bertemu dengan huruf ya. Keempat itu harus dibacanya dengung. Kemudian itu bila gunnah. Di situ ada contohnya mir rabbihim. Nun mati bertemu dengan huruf ro. Nunnya lembur masuk ke ro, tapi tidak dibaca dengung. Kemudian mil ladunka. Nun mati bertemu dengan huruf a. Nah, kemudian di sini ada yang namanya izhar ilmi. Izhar ilmi ini adalah nun mati bertemu dengan salah satu dari huruf idgham yang 6 tadi ya, yang nun, mim, waw, lam, dan ro, tapi dia masih dalam satu lafaz. Makanya dia tetap dibaca jelas. Contohnya bunyanun, sinwanun. Bunyanun itu satu lafaz dan sinwanun itu juga satu lafaz. Berbeda dengan yang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Mir rabbihim itu dua lafaz, mir dengan rabbihim. Kemudian wanuhan wa ala, wanuhan itu satu lafaz, kemudian wa ala itu juga satu lafaz. Jadi untuk yang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu adalah perpaduan dari dua lafaz. Tapi kalau yang izhar ilmi itu hanya satu lafaz, maka dia tetap dibaca dengan jelas, ya, tidak boleh didengungkan. Lanjut. Untuk ikhfa artinya menyembunyikan, ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Jadi ikhfa ini hurufnya yang paling banyak. Selain huruf izhar, selain huruf ikhfa, selain hurufnya idgham, ada 15 hurufnya ikhfa.
zal dengan zal. Kemudian sin dengan shin, shot dengan dot, tok dengan zot, fa dengan kof dan kaf. Cara membacanya itu adalah dibaca samar. Perhatikan contohnya ya. Miladungka. Di situ ada huruf non mati bertemu dengan huruf apa? Miladungka. Non mati bertemu dengan huruf kaf. Ya kan? Dibacanya harus samar, tidak boleh jelas. Miladungka itu salah, tapi miladungka. Kemudian dzurriyyatan thayyibatan. Dzurriyyatan thayyibatan. Di situ tanwin bertemu dengan huruf to, maka dibacanya sama. Sudah ditampilkan dan beberapa yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Mana yang belum paham? Revan, pada Selain itu baca dengan dongeng sama atau jelas? untuk idgham mislain itu dibacanya dongeng. Jadi tadi contohnya idgham mislain. Contohnya pada kata walakum makasabtum. Biasanya di dalam Al-Qur'an ya, kalau untuk idgham mislain itu juga dia ada tanda tasdid. Jadi di mim sininya itu ada tanda tasdid. Itu menandakan bahwa harus dibaca dengan walakum ma kasabtum. Ada yang bertanya ya. Kita adakan ice breaking dulu ya. Untuk refreshment sekaligus memantapkan pengetahuan kita berkaitan dengan hukum bacaan non mati atau sukun dan juga mati. Oke, ini ada teka-teki silang. Teka-teki silangnya berkaitan dengan pelajaran hari ini, berkaitan dengan non mati atau tanwin dan juga mati. Kita kerjakan secara berurutan. Apa aca? Maksudnya sini nomornya. Aca. Oke, mau nomor berapa? 6. Nomor 6. Oke, kita klik nomor 6. Nah, di situ ada kata la kabiratan illa. Pada lafaz tersebut terdapat hukum bacaan. Silakan isi. Siapa yang mau maju? Yuk. Di situ ada tanwin. Di depan tanwin ada huruf apa? Coba maju. Ya coba dulu. Kita nggak akan tahu salah apa benarnya. Kalau belum,
Aviani, Fitriani, Geca, Nanda, Selvi, dan Tiffany. Itu kelompok visual. Kemudian kelompok visual ini kelompok 1. Kelompok 2 adalah kelompok auditori. Kelompok yang belajar menggunakan pendengaran. Alfani Yusri Huda, Anggi Tiasti, Fareski, Firman, dan Isya. Itu kelompok 2 auditori. Silakan, tadi sudah dibacakan, kalian berkelompok sesuai dengan pembagian yang sudah dibacakan. Nanti kalau sudah akan Ibu berikan lembar LKPD. Setoran tempat duduk aja yang ini nanti Oke, sekarang dilihat LKPD-nya. Ibu jelaskan. Di situ sesuai dengan gaya belajar ya. Kalian ingat masing-masing yang gaya belajarnya visual, maka belajarnya menggunakan video, audio, visual. Ibu kirim link videonya. Ibu kirim linknya ke Salsa, nanti Salsa bisa share di grup kelas ya. Untuk yang gaya belajar yang visual dengan melihat, itu belajar menirukan atau membaca surat Al-Baqarah ya, ayat 143 yang sesuai dengan tajwid berdasarkan dengan tadi contoh yang sudah diputarkan. Itu ada. Tapi maksud Ibu tidak harus sama nadanya dengan itu. Yang penting bagian tajwidnya kalian betul. Ya. Kemudian yang kelompok auditori dengan mendengar itu bahan belajarnya pakai video dan juga rekaman. Silakan di situ diklik ya. Nah, itu adalah panduan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian yang kinestetik juga bahan belajarnya dari video ya. Namun ditambah dengan menggunakan metode latihan mandiri dan tutor sebaya. Jadi kalau untuk yang kinestetik ya, itu maksudnya siapa di situ yang sudah paling bagus bacaannya, sudah paling paham tajwidnya, bacaannya seperti apa, itu ngajarin temennya yang bacanya masih salah-salah. Nanti kalau kalian sudah berhasil berlatih membaca semua ya, kemudian kerjakan yang nomor 2, identifikasikan hukum bacaan mensukun, tanwin, dan mim mati. Di situ pertama hukum bacaan ishar. Nanti kalian tulis lapasnya yang mana dari surat Al-Baqarah ayat 143 ini ada isharnya enggak? Kalau ada tulis lapasnya di situ. Idgham, ikhlas, ifa, bisa syafawi, idgham mislai, dan ifa syafawi. Ya, yang ditulis contohnya yang ada. Kalau seandainya misal di sini Ibu tulis idgham mislai, oh tapi di sini nggak ada idgham mislai, Bu. Ya sudah dikosongkan saja. Ya. Nah, untuk lembar kertas LKPD ini yang dikerjakan cukup satu saja. Jadi nanti setiap kelompok mengumpulkan satu LKPD.
Praktek membaca surat Al-Baqarah. Ya, baca dulu. Nanti kumpul bacaannya kalau sudah selesai. Dan setelah maju, kalian kembali untuk mengerjakan lagi. Ya, silakan maju untuk yang pertama kelompok visual. Kemudian yang kedua ada
tadi kalian lihat edisinya untuk belajar. Baiklah, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Silakan berdoa.